The Moment of Life dari Melinda Gates. Oke, Melinda Gates itu istri dari Bill Gates. Mereka mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation. Setelah Melinda Gates keluar dari Microsoft karena bahwa tupoksinya dia kayaknya lebih daan. Nah, ada 7 case yang coba diangkat oleh Melinda Gates dalam buku The Moment of Life ini. Buku ini hasil dari pengalaman Melinda Gates ketika mengunjungi beberapa negara-negara terbelakang atau tertinggal, baik itu di Afrika, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, di Amerika Latin, dan kemudian meramunya dalam satu buku yang ia sebut sebagai Moment of Life atau momentum kebangkitan. Nah, kasus pertama yang jamak kita dapati di dalam daerah-daerah atau negara-negara tertinggal adalah kasus kematian ibu ketika melahirkan. Jadi di beberapa negara atau di daerah-daerah tertinggal, kesehatan si bayi itu sebenarnya urusan kedua. Urusan yang pertama adalah ibunya dapat selamat. Karena alih-alih anaknya bisa tumbuh secara sehat, wong ibunya saja belum tentu bisa melahirkan dengan selamat. Jadi isu-isu tentang stunting atau gizi buruk itu sebenarnya isu di negara berkembang. Di daerah tertinggal, isu utama adalah bisa nggak si ibu ini melahirkan dengan selamat gitu. Dan hal ini diperparah tentunya dengan stereotip dari masyarakat bahwa dalam hal ini masyarakat desa yang menganggap bahwa kematian bayi itu dan termasuk kematian ibunya adalah ulah dari gangguan makhluk halus. Jadi ini sangat-sangat terbelakang ya cara berpikirnya. Di saat di sebagian dunia sebenarnya teknologi kesehatan yang sudah sedemikian canggihnya, misalnya di sama disrupsi teknologi ini sudah ada yang disebut sebagai telemedis, yaitu adanya rekam jejak medis melalui perangkat-perangkat digital menggunakan artificial intelligence, misalnya sesederhana iWatch di Apple. Namun di sebagian dunia lainnya masih mengandalkan tradisi lama yang mungkin hanya kita jumpai pada zaman kegelapan Eropa di abad 5 Masehi atau bahkan lebih lawas lagi. Nah, sehingga isu menyelamatkan ibu saat melahirkan menjadi isu utama di negara-negara atau daerah-daerah tertinggal. Nah, kasus kedua yang kemudian disorot pula oleh Melinda Gates adalah perencanaan keluarga atau keluarga berencana. Kemarin kita juga sudah sempat singgung di dalam buku tafsir perempuannya Ali Asgar Engineer bahwa keluarga berencana yang diafirmasi oleh Islam adalah kontrasepsi atau upaya mencegah proses fertilisasi atau pembuahan, bukan aborsi gitu. Karena aborsi itu upaya mematikan janin yang sebenarnya sudah memiliki ruh gitu ketika dia sudah 4 bulanan. Nah, banyak para tetua adat dan kaum lelaki desa itu yang tidak mengenal adanya alat kontrasepsi. Pernikahan menurut mereka itu sebenarnya tradisi atau bahkan lebih kolot lagi takdir yang bukan merupakan domain atau ikhtiar manusia. Jadi slogan banyak anak, banyak rezeki itu bisa kita benarkan selama anak tersebut itu tumbuh secara sehat, berbakat, dan produktif. Tetapi yang kita dapati di daerah-daerah tertinggal itu anak tumbuh secara tidak sehat atau malgizi, dalam hal ini misalnya stunting lah, penyakitan genetik lah, atau bahkan dia tidak berbakat sama sekali, tidak terproduktif. Alih-alih banyak anak banyak rezeki, yang hadir justru banyak anak banyak risiko. Apalagi sebagian lelaki hanya tahu membuat anak. Jadi tahu bisa bikin anak, tapi abai dalam membesarkan anak sehingga anak tersebut pada gilirannya nanti dapat berguna di masyarakat. Jadi bikin aja gitu, kemudian dia tinggalkan, diserahkan kepada istrinya, keluarga istrinya, dan bla bla bla. Nah, sehingga perencanaan keluarga mestinya adalah upaya awal yang dilakukan oleh pasangan, dalam hal ini keluarga si A dan keluarga si B, untuk kemudian memikirkan masa depan si anak ini. Saya punya kutipan menarik dari seorang teman mengenai pernikahan. Dia bilang bahwa di dalam keluarga saja, dalam keluarga kita misalnya para saudara itu biasa berkelahi, apalagi di pernikahan yang mempertemukan dua keluarga.
bagus di kalau keluarga inti bicara, kalau ternyata keluarga besarnya ikut juga, tante-tantenya, sepupunya, om-omnya dan sebagainya, semakin akan banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, itu yang sulit mau dicari titik tengahnya karena banyak sekali nih bias-bias kepentingan yang masuk. Nah, padahal kalau diserahkan dengan baik kepada kedua mempelai atau minimal adanya advice dari kedua orang tua mempelai, pernikahan itu dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kasus ketiga yang juga diangkat oleh Melinda Gates adalah perempuan dapat bersekolah. Nah, karena menurut adat setempat, itu sekolah sebenarnya tidak diperlukan bagi perempuan. Adat yang dimaksud sini adalah daerah-daerah tertinggal atau negara-negara tertinggal yang telah diteliti oleh Melinda Gates. Nah, kenapa perempuan dilarang bersekolah? Karena satu, menambah biaya pengeluaran rumah tangga. Nah, karena kalau sekolah lagi anak dibelikan lagi tas, dibelikan lagi buku, dikasih lagi uang jajan. Yang kedua, juga mengurangi kinerja perempuan di rumah ya, tidak bisa disuruh cuci piring, tidak bisa disuruh angkat-angkat cucian dan sebagainya karena dia pergi bersekolah. Dan terakhir, kenapa anak perempuan dilarang bersekolah? Karena anak perempuan itu ketika dia bersekolah menjadi ia terlambat menikah gitu. Pada gilirannya ia terlambat menikah. Sehingga kalau ia terlambat menikah, semakin lama menjadi beban orang tua, ditanggung oleh orang tua. Makanya orang-orang dulu itu anaknya ketika dia selesai SD, SMP, siapa yang mau menikah sama anak saya silaku untuk mengurangi bebannya si orang tua. Apalagi kalau orang tuanya berpendapatan ekonomi rendah atau bahkan di bawah garis kemiskinan. Nah, kasus keempat yang juga diangkat oleh Melinda Gates adalah perempuan di rumah. Kalau perempuan di rumah ketika dia tidak bersekolah, baik itu perempuannya anak gadis atau bahkan seorang istri, mereka mendapati apa yang oleh Melinda Gates sebut sebagai kerja tak dibayar. Apa itu kerja tak dibayar? Ya, sejenis pekerjaan tetapi tidak dibayar. Contohnya mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menyediakan makanan, dan lain-lain sebagainya. Itu semua kan pekerjaan, tapi tidak dibayar. Dan pada masyarakat yang terkonstruk secara patriarki, mereka menganggap kerja-kerja tak dibayar seperti ini, yaitu mencuci piring dan sebagainya, itu taken for granted atau sesuatu yang inherent pada diri perempuan atau tugasnya memang perempuan itu kodratnya. Padahal gitu-gitu juga karena misalnya Imam Khomeini itu mencuci sendiri piringnya. Rasul ikut juga dalam mengepulkan asap di dapurnya. Pun juga kalau kita menyangkal bahwa pekerjaan tersebut bisa jadi kerja oleh pembantu atau robot, lalu bagaimana pekerjaan-pekerjaan tak dibayar lainnya yang sifatnya lebih privat? Contoh ya, menyusui anak, merawatnya, memandikannya, membersihkan kasih sayang, hingga menemaninya bersekolah. Itu kan tidak mungkin kita percayakan pada robot. Mungkin kalau pembantu atau asisten rumah tangga, oke, gitu. Tapi pada robot kan nggak mungkin. Kita kan masih takut-takut gitu loh. Pun juga sang pembantu, masa kita serahkan anak kita untuk disusui oleh pembantu, apalagi kalau pembantunya ternyata belum punya anak, kan nggak mungkin gitu. Dan kalaupun juga kita menentang kerja tak dibayar itu, solusi dari Melinda Gates adalah kemitraan setara. Ini yang dilakukan oleh Bill Gates misalnya dalam rumah tangganya, bahwa kemitraan setara ini pekerjaan-pekerjaan tak dibayar harus dibagi dua. Gitu, minimal 70-30 sebagaimana pembagian sektor publik dan domestik antara perempuan dan laki-laki yang sudah kita diskusikan malam-malam sebelumnya. Sehingga Bill Gates misalnya bertugas untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Seorang Bill Gates loh ya, salah satu orang terkaya dunia masih mengantarkan anaknya sekolah. Lah kita gitu, bagaimana kita ke depannya? Apakah kita juga mau mengerjakan pekerjaan tak dibayar untuk kebutuhan keadilan domestik di rumah tangga kita masing-masing? Semoga bisa ya, insya Allah. Nah, kasus kelima yaitu pernikahan di bawah umur. Parahnya lagi, pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah-daerah tertinggal tersebut itu bukan hanya terjadi antara keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat, tetapi bahkan kalau ada orang asing yang bahkan usianya 2 kali lipat daripada si mempelai perempuan, ya dibiarkan aja gitu loh. Karena lagi-lagi itu faktor ekonomi, bahwa ya oke, orang asing enggak apa-apa, 2 kali lebih tua daripada si anak gadis enggak apa-apa, asalkan bawa mina anak gadis kue karena setengah mati mak biayai.
Jadi semakin cepat anak perempuan dinikahkan, semakin cepat pula orang tua keluar dari jeratan ekonomi tersebut. Perempuan seringkali tidak memiliki hak untuk bersuara, apalagi menantang pilihan orang tuanya. Bisa kita bayangkan misalnya kalau kita jadi anak perempuan di daerah tersebut gitu loh. Di agak sadis juga sebenarnya. Nah, kasus ke-6 adalah bagaimana kalau perempuan di pekerjaan-pekerjaan desa atau pekerjaan yang di daerah rural. Nah, perempuan pada dasarnya itu hanya ditugaskan sebagai tenaga kerja yang paling elementer dalam hal ini. Kalau di pertanian dia hanya menanam, merawat, dan memanen tanaman. Tidak ada hak untuk memilih bagi perempuan, dalam hal ini memilih benih, teknologi pertanian, dan menentukan harga dan pembagian keuntungan pertanian. Nah, padahal jika profesi termiskin itu rata-rata dilakukan oleh petani, faktanya kasta terendah dari profesi petani tersebut adalah buruh tani. Yang mana rata-rata lagi-lagi dilakukan oleh perempuan. Jadi orang-orang miskin itu rata-rata pekerjaannya adalah petani. Dan petani itu ada hierarki lagi. Hierarki yang paling terendah buruh tani dilakukan oleh siapa? Perempuan. Seandainya padahal ya, kalau perempuan diberikan hak untuk bersuara, misalnya menentukan produksi pertanian, itu bisa lebih tepat sasaran. Kenapa? Karena dia yang berpapasan langsung dengan ujung dari produksi pertanian tersebut, misalnya dalam menanam dan sebagainya. Karena dia yang bergelut dengan lahan dan tanaman setiap harinya. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau perempuan di tempat kerja yang sifatnya urban, misalnya kayak Melinda Gates ketika dia di Microsoft. Terdapat stereotip bahwa perempuan itu tidak lebih cerdas ketimbang laki-laki. Jadi itu stereotip yang sangat umum ya. Stereotip itu artinya sesuatu pandangan yang sifatnya negatif gitu. Tetapi jamak terjadi bahwa perempuan itu tidak lebih cerdas ketimbang laki-laki. Nah, selain dalam konstruk berpikir, perempuan juga sering mendapatkan perlakuan zalim berupa body harassment atau tempat kerja. Bahkan tidak para bos itu menjatuhkan karir atau mengancam memecat pekerja perempuannya jika berani melaporkan perbuatan asusilanya. Ini banyak sekali, baik itu di film, di cerita-cerita nyata, misalnya di teman-teman perempuan kita misalnya. Parahnya lagi, sistem kerja di tempat tersebut itu secara tidak langsung melakukan pembiaran terhadap kasus tersebut, karena kan dilakukan oleh pimpinan. Lawan begitu pimpinan, bisa-bisa kita juga yang dipecat. Nah, inilah yang menjadi semangat perlawanan perempuan dalam tagar yang viral beberapa tahun yang lalu. Tagar di Twitter itu MeToo, atau MeToo itu artinya ketika saya juga merasakan hal yang sama terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Ini pertama kali diunggah oleh salah satu selebriti Hollywood yang mencuit atau mengupdate status Twitter bahwa saya mendapatkan pelecehan seksual oleh sutradara ini gitu. Tuliskan tagar MeToo jika Anda mendapatkan pelecehan seksual yang sama di tempat kerja. Akhirnya banyak tuh pelecehan seksual yang muncul viral di Twitter, jadi trending topik, sehingga lahirlah gerakan He for She. He for She itu artinya gerakan feminisme yang dilakukan oleh laki-laki untuk menegakkan keadilan gender. Gitu. Ini penting sebenarnya. Keadilan gender itu bukan isu yang dibangun oleh Barat, menurut saya sih. Kalau saya sekarang saya sebenarnya membaca buku Mutahari yang berjudul tentang hak-hak perempuan. Nah, upaya keadilan gender yang dibawa oleh Barat ini memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Salah satunya menguntungkan kapitalisme. Kenapa perempuan disuruh bekerja secara sama rata dengan laki-laki? Untuk apa? Untuk tersedianya lapangan kerja lebih banyak dan lebih murah. Karena kalau lebih banyak berarti lebih murah. Dan perempuan kan paling gampang untuk untuk digiur terhadap produk baru dari kapitalisme. Jadi budaya konsumerisme menjadi semakin masif lagi dengan perempuan hadir di tempat kerja, selama tempat kerja yang dimaksud itu tidak dibatasi dengan standar-standar prinsip hak asasi. Mungkin banyak bahas tentang hak asasi perempuan itu besok di hari terakhir literasi feminis. Terakhir, sebagai penutup, keadilan itu sebenarnya kan nafas bagi seluruh umat manusia. Jadi apapun agama, suku, ras, dan kelas sosialnya, keadilan itu
inherent gitu. Teknologi dapat pula kita gunakan sebagai alat perlawanan. Misalnya di India nih, terdapat aplikasi yang memiliki tombol panik atau